Baik, pertama kami ingin menyampaikan kepada kita semua, termasuk kepada Bapak Bupati, kami laporkan bahwasanya jumlah penduduk Kecamatan Singing ini berjumlah 33.000 jiwa lebih Pak, dengan komposisi laki-laki 17 ribuan, perempuan 16 ribuan. Artinya dari struktur jenis kelamin, laki-laki masih mendominasi di Kecamatan Singing ini Pak. Baik, kemudian mata pencarian di Kecamatan Singing ini 75% lebih itu berada di sektor pertanian, kemudian 25% berada di non sektor pertanian. Nah, kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya Kecamatan Singing ini terdiri dari 1 kelurahan dan 13 desa. Baik, selanjutnya Kecamatan Singing ini semenjak 2 tahun terakhir ini Pak melakukan pembinaan dan inovasi yang kami namakan Singing Bangkit Pak. Nah, izin Bapak Bupati kami sampaikan Singing Bangkit ini selain sebagai untuk membangkitkan psikologis teman-teman di desa Pak, juga untuk menuju suatu arah yang ingin dicapai dalam 2 tahun mulai tahun 2020 yang lalu. Nah, izin Bapak Bupati, beberapa inovasi yang telah kami lakukan dalam 2 tahun bersama dengan pemangku kepentingan. Pertama, kami melakukan kopi morning Pak, sekali sebulan. Artinya menyatukan informasi menyamakan persepsi dikemas secara santai melalui kopi morning di aula kantor camat Pak. Bergiliran, mungkin bulan ini dengan kepala desa, bulan besok dengan siapa lagi gitu. Seperti itu Pak Budi. Yang kedua, kami melakukan pelayanan hak atas tanah berbasis Avenza Map. Jadi diperlukan tentang waktu yang cepat ketika netizen atau warga atau pelanggan ingin melaksanakan SKGR atau SKT Pak, kami cukup setiap desa operatornya sudah ada Pak, bisa menggunakan aplikasi Avenza Map ini Pak, sehingga tahu titik koordinatnya apakah dalam kawasan atau tidak dan lain-lain, sehingga lebih cepat surat keterangan tanah dalam pelayanan yang kami lakukan di bidang sini. Baik, berikutnya yang ketiga inovasi yang kami lakukan selama 2 tahun ini adalah apa yang kami namakan yang bahasa Angkatan Darat Pak, One Village One Product. Artinya 1 desa 1 produk unggulan. Nah, alhamdulillah hari ini telah bisa memasaksikan tadi itu adalah contoh daripada One Village One Product yang telah kami lakukan semenjak 2 tahun terakhir melalui intervensi dana desa. Baik, berikutnya ketika musim COVID yang lalu Pak, kami juga melakukan inovasi apa yang kami namakan waiting room outdoor Pak. Artinya ketika dalam pelayanan perekaman KTP warga yang mengurus terlalu banyak, kami siapkan tempat menunggunya di luar halaman kantor Pak, tetapi dengan entertain, ada bonsai dan lain-lain. Nah, sehingga bisa mengurangi kerumunan ketika COVID berlangsung. Baik, kemudian kami juga melakukan apa yang dinamakan polsing Pak, oleh SMI. Jadi seluruh UMKM yang membuat kue kerajinan kami fasilitasi Pak untuk mempromosikannya. Ini yang bisa kami lakukan baru untuk oleh SMI. Berikutnya ada inovasi yang kami namakan Kamis Manis Pak. Jadi setiap Kamis itu kami olahraga untuk membentuk kekebalan tubuh juga Pak sekalian. Baik, kemudian ada tahun yang lalu kami juga inovasi namanya antar jemput akte kelahiran Pak. Jadi warga melalui WA Pak ingin diurus akte kelahirannya, nanti driver Pak Aja ini meluncur ke rumah warga Pak, diambil berkasnya, dibawa ke kantor verifikasi, dibawa ke capil, setelah selesai Pak diantar kembali ke rumah warga. Ini kami namakan Aja atau antar jemput akte kelahiran. Baik, nah kemudian yang ke-8 kami juga melakukan green office Pak 2 tahun ini supaya kantor ini di samping untuk pelayanan dirasa nyaman oleh warga untuk berurusan kita Pak. Baik, nah dari sekian inovasi tadi izin Bapak Bupati kami ingin stressing di satu saja, yaitu tentang One Village One Product. Baik, nah ini desa Logas Pak, satu produk unggulannya adalah desa responsif gender di dalam penambangan emas skala kecil tambang merkuri Pak. Mohon berdiri kepala desa Logas dan ibunya beserta dengan pengikutnya.
Ya, operator, sekdes, bumdes, silakan berdiri. Ya, coba. Mana yang lain? Bumdes, bumdes logas, operator. Ya. Nah, ini Pak inovasi unggulan desanya Pak, yaitu desa responsif gender, mengakomodir pendulang emas Pak sebagai pemberdayaan perempuan dan penyetaraan gender Pak. Baik, terima kasih logas. Silakan duduk. Berikutnya Pak Bupati, pasir emas dengan produk unggulannya adalah keripik pisang, keripik tempe, roti ketawa, telur asin. Mohon kepala desa beserta dengan rombongan berdiri. Ya, maaf, sorry ya, terima kasih ya. Baik. Berikutnya Pak Bupati, kami ingin sampaikan juga, ini satu produk unggulan dari desa Sumber Datar adalah keripik salib keriting. Silakan Pak Kades beserta rombongannya, ibunya, ya. Nah ini ya, baik. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Berikutnya desa Sungai Bawang Pak dengan unggulannya madu kelulut. Silakan Pak Kades beserta ibu dan rombongan. Baik. Terima kasih Pak Kades. Berikutnya 8 desa di Kecamatan Singgi juga melaksanakan program replanting Pak, atau pengembangan sawit raya, dan alhamdulillah hari ini telah menanam semua. Yang terakhir desa Sungai Bawang. Ya Pak Kades ya. Baik. Berikutnya izin Pak Bupati, desa Sungai Siri dengan produk unggulannya adalah pemanfaatan pekarangan. Ini gambarnya Pak. Silakan Pak Kades dan rombongan dari Sungai Siri berdiri. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Berikutnya replanting 8 desa sudah. Pasir Mas, mohon berdiri Pasir Mas sebentar dengan rombongannya dari Pasir Mas, Pak Dekan, Ibu. Nah, ini kami juga menyampaikan kepada kita semua Pak Bupati bahwasanya Bapak Dekan ini alhamdulillah telah dengan pasangannya pada hari ini Pak. Terima kasih ya Pak ya. Baik. Nah, kemudian kami mohon berdiri Sungai Keraji. Sungai Keraji, Pak Kades, Ibu. Baik, Sungai Keraji ini unggulannya adalah pepaya California Pak. Nah, yang Bapak tanyakan kenapa kecil? Ini memang Pak daging buahnya kenyal, tidak cepat busuk, kemudian diperuntukkan bagi keluarga kecil Pak. Sekali kupas habis, tidak menumpuk lagi di kulkas. Nah, baik, silakan, terima kasih Pak. Baik. Nah, kemudian desa yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang, Pangkalan Indah. Silakan berdiri. Daun berguna untuk penyedap rasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari bersama membangun desa. Nak pantun saya yang buah kuku dan buah kurma enak dimakan di sawah. Desa yang maju harapan kita, semoga merajut konsen bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh, tokoh-tokoh yang kami muliakan, yang terhormat Pak Kapolres diwakili Pak Kasar Reskrim, Pak Kejari diwakili Pak Kasinten, kemudian yang kami hormati Pak Sektu, hormati Sekretaris Dinas Sosial PPD, yang kami banggakan Pak Camat Sini, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek, kemudian yang kami hormati Saudara Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Bantar Seliwi dan Ketua Forum Kades Kecamatan Bantar Seliwi, kemudian Saudara Kades Singgi Kecamatan Singgi, Ketua BPD Singgi, kemudian Direktur Bumdes Singgi, operator, kemudian para pendamping desa yang kami hormati, mobil khusus ibu-ibu Kades, Ibu Kades, Ketua PKK Desa kami,
seluruh yang hadir tak terbilang satu persatu yang kami muliakan. Pengawal seperti bersyukur kita Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila saya hormati, tadi sudah dibikinkan semacam ekspos tentang kondisi eksisting desa oleh Pak Camat sebagai langkah awal pembuka acara. Paling tidak para narasumber bisa mengetahui selayang tentang kondisi terkini sini yang memang hari ini dilaksanakan acara pembinaan penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Rotso Forum Kades Kecamatan dan Kabupaten tentunya. Acara ini kami pandang penting, akan tetapi pemerintah daerah berharap kegiatannya bukan hanya sedemikian belaka, tentu ada sasaran yang dituju. Oleh karenanya para narasumber dihadirkan oleh Pak Camat, teman-teman Forkopimda Kabupaten dan Forkopimda Kecamatan, ditambah dengan dinas terkait yang berurusan dengan desa. Saya mengharapkan yang pertama adalah bagaimana caranya ke depan. Pertama, aparatur pemerintahan desa, membangun aparatur pemerintahan desa yang yang cerdas, cepat, tangkas, berkualitas, profesional, memahami manajemen pemerintahan tentunya. Manajemen itu ada dua. Pertama, top leadernya sebagai penentu kebijakan itu kepala desa, tetapi di bawahnya harus ada yang menguasai manajemen teknis. Maka menunjuk sekretaris, kemudian buang perdesa jabatannya perangkat desanya ya, kasih kawan itu paling tidak teman-teman yang punya pengalaman agar RPJM desnya itu disusun, tentu melakukan paling tidak tergantung kepada kompetensi teman-teman kaur sekdes yang tentu nanti, karena kepala desa dipilih Pak. Kalau kepala desa dipilih ya sama dengan saya. Kalau bupati dipilih, kalau nanti tidak pas para kadisnya, akan ada perlambatan dalam pemerintahan itu sendiri. Pertama, kalau di kabupaten saya bikin, pertama tentu jejak rekam, kemudian kompetensinya antara pengetahuan, keilmuan yang diangkat, kalau bisa linear dengan jabatan yang terkait. Walaupun paling tidak nanti umpama itu tidak bisa juga, tentu kita main di manajemen teknisnya, agar nanti pertama kalau standar yang dibangun oleh dana APBN umpamanya jembatan atau jalan atau sosialisasi, paling tidak ada yang memahami konstruksinya sehingga nanti tidak bangun asal-asalan. Kedepan saya sudah perintahkan Kabak Tapen untuk membuatkan rumahnya di semua kecamatan agar pejabat fungsional yang berkaitan dengan jembatan dan jalan, berkaitan dengan penempatan lahan pertanian, fungsional yang berkaitan dengan perkebunan, tambang dan lain-lain, rumahnya bisa disiapkan di kecamatan agar pejabat fungsional yang kita lantik 163 orang itu bisa kami geser ke kecamatan untuk membantu para kepala desa dalam menata, mengelola perencanaan secara profesional. Nah, kalau dari perencanaannya sudah tidak pas, maka hasilnya akan hancur. Sama juga dengan yang lain-lain. Intinya kalau memang pelayanan ingin super, ya kita sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mempercepat pelayanan. Kurangi pertemuan tatap muka, kita gunakan media yang ada untuk melakukan komunikasi agar
agar nanti semakin jauh kita bertemu, kurang kita bertemu dalam konsep pelayanan, semakin kecil mungkin terjadinya kolusi dan korupsi itu. Dalam konteks kekeluargaan, semakin banyak pertemuan, semakin bagus. Dalam konteks pekerjaan yang memakai dua pakaian ini, semakin jarang pertemuan tatap muka itu, kemungkinan semakin kecil terjadinya praktek-praktek kolusi dan korupsi serta nepotisme itu. Saya berharap cita-cita reformasi untuk membasmi tuntas KKN itu sampai ke akar-akarnya, bagian dari tugas kita bersama. Tidak bisa Bupati sendiri, tak bisa juga Pak Kapolres dengan Pak Kejari sendiri. Nah, tugas ini, pembasmian ini, agar niat pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kejari yang hari ini lagi gencar-gencarnya melakukan perbaikan struktur pemerintahan sampai ke bawah, mesti kita ikuti kecepatannya di tingkat desa. Paling tidak, kalau belum bisa terlalu cepat tapi melandai tidak apa-apa, tapi ada langkah-langkah perbaikan ke depan yang memang memakan korban. Tidak ada mau reformasi, mau restorasi, apalagi revolusi pembangunan, manajemen, pasti ada korban. Turun pangkat, turun jabatan, segala macam, pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau saya boleh tegas Pak Kapolres, Pak Kejari, terus sudah mulai aturan-aturan kita tegakkan. Yang tak masuk 10 hari turun, dah wassalam, out. 6 hari, 35 hari, 25 hari itu baru jam kerjanya. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, ke depan tentu etos kerjanya akan mulai tinggi. Ketika etosnya tinggi, diharapkan hasilnya akan maksimal. Nah, kalau etosnya rendah, tentu bobot kerjanya juga rendah. Ini intinya kita harapkan. Kemudian soal reformasi birokrasi ini, kami berharap kita harus bersama-sama. Ya, jangan dilindungi dari bawah ini ada pelaku-pelaku yang mencoba melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji itu. Ya, pelan-pelan kita mulai bersama-sama. Nah, insya Allah nanti dari inspektorat saya minta, walaupun dengan segala macam isu, kan gampang pembuktian Pak. Kalau Pak Inspektur kita perintahkan, dia juga kan ada standar kerja mereka. Bapak juga begitu, kalau dia lain juga yang main-main di desa juga begitu. Nah, kemudian mulailah membuat perdes. Jadi perdes itu tugasnya kepala desa dengan BPD, mengatur kearifan lokal, mengatur potensi desa, mengatur tata cara kerja yang tingkat desa, diatur secara baik. Gunakan peraturan desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Perbuk, Perda, PP, Perpres, Undang-Undang, Undang-Undang Dasar. Jadi ini dimulai. Nah, kalau BPD-nya tidak ada karya perdesnya, lalu kerjanya apa? Ntar baru lagi Pak Kejari, ntar lagi gajinya diperintahkan. Jadi ini dimulai. Ya, kalau bahasa agamanya, bayarlah upah itu sebelum keringatnya kering. Ya, kalau kerjanya nggak ada, apa yang dibayar? Nah, ini yang perlu dipahami. Pekerjaan bersama-sama ini, ketika kita memakan uang negara, maka harus ada pekerjaan yang harus dituntaskan. Nah, oleh karenanya perencanaan perdes, perencanaan APBDes, perencanaan pembangunan yang dalam APBDes-nya harus dilakukan secara profesional, secara baik, dan harapan tentu Kuansin ke depan akan merubah wajahnya, Kuansin yang baru, Kuansin yang taat hukum, Kuansin yang akan baik, Kuansin yang akan maju mengimbangi kabupaten yang maju di seluruh Indonesia. Kemudian saya berharap juga kepada Pak Camat, ini memang pelatihan seperti ini, kompetensi ini kalau bisa dibikin jangan digabungkan dalam sebuah ruangan. Kalau soal BUMDes mungkin banyaknya lain. Peningkatan kompetensi ini boleh
Tapi nanti untuk pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi direktur BUMDes, peningkatan kompetensi aparatur desa, mungkin ya sekdes. Kalau nanti materinya sama antara materi kepala desa dengan sekdes, takutnya nanti sekdes mendukung kepala desa pula ya. Ini harus tahu, jangan pula teman-teman sekdes melampaui kewenangannya. Tidak boleh ada dua matahari di desa itu. Sampai juga di camat ada Pak Sekcam, ada Pak Camat. Jadi pimpinan utamanya ada kepala desa, pemegang kebijakan, kepala administratornya adalah sekdes, kemudian perencananya adalah tadi yang kasih itu bersama pejabat-pejabat RT RW. Ke depan tentu kita semua ibu-ibu yang tadi sudah luar biasa disampaikan Pak Camat, banyak karya-karya ekonomi kreatifnya ditampilkan di luar. Ada karya-karya industri kreatif rumah tangganya sudah mereka tampilkan. Kemasannya mereka perbaiki, nanti akan kita tampilkan di ibu kota. Untuk 4 tadi yang untuk 4 stand lapak tadi itu, dia kan hampir putus lapak. Ada sekitar 20% kita geser ke kecamatan tetangga. Diurus yang 4 lapak itu dapat lapak gratis, dapat bantuan dana personal dari Basnasnya 2 juta rupiah paling tinggi. Jadi ini kalau nggak diurus terkait ya, jadi diurus Pak Camat langsung didaftarkan ke Tanu, temui nanti Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga 4 lapak itu betul-betul menampilkan wajah daripada Singingi pada event Pacu Janur pada tanggal 20 sampai 25 Agustus 2022. Saya kira itu saya mohon nanti kepada Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Inspektur, kemudian dari Dinas PMD memberikan materi sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman Kades, Sekcam, Sekdes. Tadi kata Pak Camat berbanding terbalik. Di sini ini jumlah laki-lakinya lebih banyak dari jumlah perempuan. Jadi kalau Pak Kades F7 carinya di Sumatera Utara, berarti stok kita sudah habis. Jadi mau memahami itu. Jadi kalau Pak Irun juga keluar, kita nggak tahu. Tapi hati-hati aja. Jadi stok kita kurang ya. Di stok kita mulai kurang. Nah, ini juga berbahaya ini Pak Kapolres. Pertumbuhan laki-laki banyak ini kadang-kadang ya. Jadi kalau ada kawin silang antara orang sini dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian dengan Jambi atau Bandung, gitu kan? Nah, mungkin Bandung bisa juga ya. Hati-hati. Yang sudah punya jangan lagi pakai yang stok yang ada aja. Sudah tahu stok kurang mau buah berapa? Tidak boleh. Ya Pak ya. Sudah tahu stok kurang mau nambah 12 ya. Kesampingkan dulu syariat apanya sunnah rasulnya, ketengahkan azas kebersamaannya. Yang belum ambil, nah sudah jangan nambah dulu. Ketawa kadang ya. Kadang bapak-bapaknya sunnah ke sunnah aja ya. Kan banyak sunnah lain Pak. Sunnah lain ya. Jalur 9 langkah sebelah kiri, jalur 5 indah dari desa Sai. Satukan langkah, tahukan hati menuju Wansil lebih baik ke depannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ratsau Forkades Kabupaten Banten sini dalam rangka penggunaan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa tepat hari ini pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 dengan resmi saya katakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.